Pada tahun 1967 di Uttar Pradesh, India, ada sepasang kekasih yang akan menjalani pernikahan. Si wanita bernama Sazia Banu. Dia adalah gadis desa biasa yang tumbuh bersama keluarganya yang taat beragama. Sementara si pria, dia bernama Muhammad Abbas Khan, salah satu pengacara yang paling disegani di Uttar Pradesh. संखनी की हवा पसंद आ गई। कुछ तो पर्दे का लिहाज करती। कल निकाह है हमारा। मोहर लगा दी। Dan hari pernikahan itu pun tiba. Hari itu terukir sebuah kisah suci antara Abbas dan Sazia. Dalam keheningan yang penuh makna, dua hati dipertemukan bukan hanya oleh waktu, tetapi oleh takdir yang telah lama menuliskan nama mereka berdampingan. Dengan keteguhan dan kasihnya, Abbas menggenggam janji untuk menjaga Sazia, dan dengan kelembutan serta ketulusannya, Sazia menerima cinta itu dengan penuh kepercayaan. Hari itu bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan bersatunya dua jiwa dalam satu perjalanan panjang yang akan dipenuhi tawa, harap, dan doa. Setelah pernikahan itu, kehidupan Abbas dan Sazia terasa begitu hangat. Hari-hari mereka dipenuhi kebersamaan yang sederhana namun bermakna. Abbas begitu menyayangi Sazia dengan sepenuh hati, dan Sazia pun membalasnya dengan cinta yang tulus. Mereka menikmati setiap momen kecil yang membuat hubungan mereka semakin erat. Bahkan ketika Abbas berada di kantor, rasa rindu tak pernah bisa ditahan. Telepon sederhana menjadi penghubung hati mereka. Sekedar mendengar suara satu sama lain sudah cukup membuat hari terasa lebih indah. Abbas sangat memahami apa yang membuat Sazia bahagia. Ia tahu betul bahwa istrinya sangat menyukai menjahit. Dengan penuh kasih, Abbas pun memberikan sebuah mesin jahit sebagai bentuk dukungan dan cintanya. Bagi Sazia, hadiah itu bukan sekedar benda, melainkan bukti betapa suaminya benar-benar mengenal dan menghargai dirinya. Suatu hari Sazia memiliki keinginan sederhana. Ia ingin membuat sebuah taman kecil di belakang rumahnya. Baginya, taman itu akan menjadi tempat menenangkan diri bersama Abbas. Dengan penuh semangat, ia mulai merencanakannya. Namun rencananya tidak berjalan mulus. Sebagian atap milik tetangganya yang bernama Likoyat ternyata masuk ke dalam area pekarangan rumahnya. Hal itu membuat Sazia kesulitan untuk mewujudkan taman impiannya. Sebelumnya, ia sudah mencoba menyampaikan masalah ini kepada istri Likoyat dengan baik-baik, berharap akan ada solusi. Tapi waktu berlalu tanpa adanya tindak lanjut. Akhirnya, dengan berat hati namun penuh keyakinan, Sazia memutuskan untuk merobohkan bagian atap yang melewati batas tersebut. Ia hanya ingin menggunakan haknya atas tanah miliknya sendiri. Ketika Likoyat melihat atapnya dihancurkan, ia pun tidak terima dan merasa dirugikan. Amarahnya memuncak hingga ia memutuskan untuk mengadukan hal ini kepada Abbas. Namun Abbas yang mendengar penjelasan dari kedua belah pihak justru berdiri di sisi Sazia. Ia memahami bahwa istrinya tidak akan bertindak tanpa alasan. Bahkan, sebagai bentuk kepercayaan dan perlindungannya, ia mengambil langkah besar dengan mengatasnamakan kepemilikan rumah itu kepada Sazia. Dengan tegas, Abbas mengatakan, rumah ini adalah milik Sazia. Jika ada yang mengganggu ketenangannya, ia berhak bertindak. Setelah 1,5 tahun pernikahan, mereka dikaruniai seorang putra yang mereka beri nama Kamran. Sejak saat itu, obrolan Abbas dan Sazia pun semakin beragam. Dari hal-hal sederhana seperti memilih susu formula terbaik, mencoba berbagai bubur bayi, hingga berbagai cerita tentang perkembangan Kamran di setiap harinya. Rumah mereka kini dipenuhi suara kehidupan yang hangat dan penuh cinta. Beberapa tahun kemudian, kebahagiaan itu kembali bertambah. Sazia melahirkan anak kedua mereka, seorang putri cantik yang mereka beri nama Kanis. Tentunya kehadiran Kanis semakin menyempurnakan keluarga kecil mereka. 9 tahun pun berlalu. Saat Sazia mengandung anak ketiga mereka,
kehidupan yang dulu terasa hangat perlahan mulai berubah. Suasana rumah tak lagi seindah dulu. Abbas yang dulu begitu perhatian, kini mulai berbeda. Entah karena alasan apa, ia lebih sering menghabiskan waktu di kantor, seolah rumah bukan lagi tempat yang ingin ia tuju. Panggilan telepon dari Sazia yang dulu selalu ia nantikan, kini justru sering ia abaikan. Jikapun diangkat, nada suaranya tak lagi sama, dingin, singkat, dan terkadang penuh emosi. Suatu malam di tengah suasana yang terasa semakin asing, Abbas meminta Sazia untuk membantunya mengemas pakaian. Dengan suara datar, ia mengatakan bahwa ia akan pergi ke Pakistan selama 3 minggu untuk urusan pekerjaan. Hari keberangkatan pun tiba. Sejak saat itu, rumah terasa semakin sepi. 5 hari berlalu, namun tak ada satupun kabar dari Abbas. Sazia mulai merasa gelisah. Ia mencoba menghubungi suaminya berkali-kali, tetapi nomor Abbas tidak bisa dihubungi. Hingga akhirnya, telepon itu akhirnya tersambung. Namun di seberang sana, Abbas terdengar berbeda. Nada suaranya dingin, terburu-buru, seolah tak memiliki waktu untuk berbicara lama. Ia menjawab seperlunya, tanpa kehangatan yang dulu selalu ada. 3 minggu berlalu, namun Abbas tak kunjung kembali. Hari demi hari berubah menjadi minggu, hingga tanpa terasa, waktu telah berjalan 3 bulan sejak kepergiannya. Hingga suatu sore, suara mobil yang begitu familiar akhirnya terdengar di depan rumah. Jantung Sazia berdegup kencang. Dengan perasaan campur aduk, ia bergegas keluar. Senyum tulus terukir di wajahnya saat melihat Abbas akhirnya pulang. Namun senyum itu perlahan memudar. Tak ada tatapan yang hangat dari Abbas. Tak ada pelukan yang dulu selalu ia berikan setelah berpisah. Sikapnya terasa begitu jauh, seolah ia bukan lagi pria yang sama. Di luar suasana tiba-tiba ramai. Para tetangga mulai berkerumun dengan raut wajah penuh tanda tanya. Hingga akhirnya kebenaran itu terdengar. Selama 3 bulan di Pakistan, Abbas telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Saira. Mengetahui kenyataan itu, hati Sazia benar-benar hancur. Dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh cinta bersama Abbas seakan runtuh dalam sekejap. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan, bukan hanya karena Abbas menikah lagi, tapi karena semua itu terjadi tanpa sepengetahuannya, tanpa izin, tanpa penghargaan terhadap perasaannya sebagai seorang istri. Abbas sendiri terdiam, ia tak mampu menjelaskan apapun saat itu. Kata-kata seolah hilang, meninggalkan suasana yang semakin menyakitkan. Di tengah keadaan itu, ibu mertuanya mencoba menenangkan keadaan. Dengan tegas, ia meminta Sazia untuk ikhlas. Baginya, apa yang dilakukan Abbas adalah sebuah kebaikan, menolong seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan dalam pandangannya, itu adalah bagian dari ibadah. Namun bagi Sazia, luka itu terlalu dalam untuk sekedar ditenangkan dengan alasan ibadah. Ia bukan menolak kebaikan, ia bukan tidak memahami alasan yang disampaikan, tapi yang membuatnya hancur adalah cara semuanya terjadi, diam-diam, tanpa musyawarah, tanpa menghargai keberadaannya sebagai seorang istri. Sebagai awal dari kehidupan barunya, Abbas perlahan mulai memperkenalkan anak-anaknya kepada Saira. Sementara itu, untuk tempat tinggal, Abbas memberikan sebuah rumah kecil kepada Saira, tepat di sebelah rumah yang Sazia tinggali. Malam itu suasana rumah dipenuhi keheningan yang berat. Sazia masih terdiam, memeluk luka yang belum sempat sembuh. Abbas pun perlahan mendekatinya. Ia menjelaskan bahwa dalam hidupnya, Sazia tetaplah satu-satunya wanita yang ia cintai, bahwa posisi Sazia tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Ia tetap menjadi ratunya, wanita yang telah menemaninya dari awal. Sementara Saira, menurut Abbas kini hanyalah bagian dari tanggung jawabnya. Ia mengatakan bahwa kehadiran Saira juga untuk membantu Sazia.
terutama dalam urusan rumah tangga. Apalagi di saat ini, Sazia sedang mengandung. Ia berharap beban Sazia bisa sedikit berkurang. Kata-kata itu terdengar menenangkan untuk Sazia, setidaknya untuk sesaat. Hari-hari pun terus berjalan, membawa perubahan yang tak mudah bagi Sazia. Kini Saira mulai hadir dalam rutinitas rumah tangga. Ia membantu di dapur, menyiapkan makanan, bahkan duduk bersama di meja makan yang sama. Pemandangan itu terasa begitu asing bagi Sazia, karena dulu meja makan itu adalah ruang hangat miliknya bersama Abbas dan anak-anak. Suatu siang Saira meminta Sazia untuk mengantarnya ke pasar karena ada beberapa kebutuhan yang ingin Saira beli. Sejenak Sazia terdiam. Permintaan itu terasa sederhana, namun bagi hatinya itu bukan hal yang mudah. Ada perasaan berat yang muncul, seolah ia harus menerima lebih jauh kehadiran seseorang yang belum sepenuhnya bisa ia terima. Namun dengan segala kekuatan yang ia miliki, Sazia mengangguk pelan. Ia tidak menolak. Di pasar, suasana di antara Sazia dan Saira terasa kaku dan penuh ketegangan yang tak terucap. Saat Saira ingin membeli spray berbahan satin, Sazia dengan cepat mengalihkan pilihannya ke bahan katun. Begitu pula saat memilih parfum. Saira mencoba beberapa aroma yang ia sukai, namun lagi-lagi Sazia yang menentukan pilihan akhir. Ketegangan semakin terasa ketika mereka berada di bagian pakaian dalam. Saira mengambil bra berwarna merah muda, namun tanpa banyak bicara, Sazia menggantinya dengan warna lain. Merasa kesal dengan sikap Sazia yang seolah selalu mengatur pilihannya, Saira akhirnya tak lagi bisa menahan diri. Dengan suara yang tertahan emosi, Saira mulai mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia simpan. Ia mengatakan bahwa semua barang yang dipilihkan Sazia barusan justru adalah hal-hal yang paling tidak disukai Abbas. Bukan tanpa alasan ia tahu, karena jauh sebelum Abbas mengenal Sazia, Abbas adalah kekasihnya. Mendengar itu Sazia terdiam. Kemudian Saira mengungkapkan sebuah fakta yang begitu menyakitkan bagi Sazia, bahwa sebenarnya kepergian Abbas ke Pakistan bukanlah murni urusan pekerjaan. Karena setelah Abbas mengetahui bahwa ia kini seorang janda, Abbas mulai sering menghubunginya. Percakapan kembali terjalin, hingga akhirnya Abbas sendiri yang menginginkan pernikahan dengannya. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras bagi Sazia. Semua potongan kejadian yang selama ini terasa janggal, kini seakan menyatu menjadi kenyataan yang begitu menyakitkan. Sazia tak mampu berkata apa-apa. Sesampainya di rumah, emosi yang sejak tadi ditahan akhirnya meledak. Sazia tak lagi mampu membendung amarah dan kekecewaannya. Dengan mata yang berkaca-kaca dan suara bergetar, ia meluapkan semua yang ia rasakan kepada Abbas. Baginya, semua kini terasa jelas. Kata-kata Abbas selama ini tentang cinta, tentang dirinya yang akan selalu menjadi nomor satu, kini terasa seperti kebohongan yang sangat menyakitkan. Abbas pun terdiam. Ia terlihat terpojok, tak mampu lagi mencari alasan atau membela diri. Namun alih-alih meminta maaf atau mencoba memperbaiki keadaan, ia justru berkata dingin bahwa semua fakta itu kini sudah tidak ada gunanya. Suasana memanas. Emosi yang tak terkendali membuat sikap Abbas berubah semakin kasar. Jika dulu ia adalah sosok suami yang lembut dan penuh perhatian, kini ia mulai membentak Sazia, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak awal pernikahan mereka. Hari demi hari yang dilalui Sazia terasa semakin berat. Malam yang dulu menjadi waktu paling hangat, kini berubah menjadi saat yang paling menyakitkan. Abbas tak pernah lagi tidur bersamanya. Ia justru lebih sering menghabiskan waktu dengan Saira, bercengkrama, tertawa, seolah melupakan bahwa di sisi lain ada hati yang terus terluka. Setahun pun berlalu, hubungan Abbas dan Saira semakin erat. Terlebih setelah Saira mengandung, kebahagiaan mereka terlihat jelas, bahkan tanpa lagi disembunyikan. Kemesraan yang mereka tunjukkan di depan Sazia
terasa seperti luka yang terus diulang. Namun perlahan, tanpa ia sadari, Shazia mulai berubah. Luka yang dulu membuatnya rapuh, kini justru membentuknya menjadi lebih kuat. Ia belajar berdiri sendiri, belajar menahan air mata, dan belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu harus bergantung pada seseorang. Seperti hari itu, di tengah luka yang belum sepenuhnya sembuh, Shazia tetap berusaha. Dengan penuh semangat, ia membuat kue sendiri untuk Abbas. Baginya, bagaimanapun keadaan mereka, ia tetap seorang istri yang ingin menjaga sisa-sisa keharmonisan yang pernah ada. Hari itu adalah hari jadi pernikahan mereka. Dengan hati berdebar, Shazia datang ke kantor Abbas. Ia membawa kue itu dengan hati-hati, seolah membawa kembali kenangan indah yang dulu pernah mereka miliki. Dengan senyum di wajahnya, ia mengajak Abbas untuk merayakan, menonton di bioskop bersama, seperti dulu saat cinta mereka masih hangat. Namun semua harapan itu runtuh dalam sekejap. Abbas menatapnya tanpa ekspresi, tak ada senyum, tak ada rasa rindu. Dengan nada dingin, ia menolak ajakan Shazia. Bahkan lebih dari itu, ia menunjukkan ketidaksenangannya atas kedatangan Shazia. बताओ, तुम घर जाओ। Sejak hari itu, hati Shazia benar-benar runtuh. Ia akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini ia coba abaikan, bahwa keberadaannya di rumah itu sudah tidak lagi berarti. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia pulang ke rumah ayahnya di desa, tempat di mana ia berharap bisa kembali menemukan ketenangan. Hari-hari pun berlalu dengan kehidupan yang jauh lebih sederhana. Kini, Shazia menghabiskan waktunya sebagai guru ngaji bersama ayahnya. Hingga suatu sore, ayahnya menyampaikan sebuah kabar. Abbas telah menelpon. Ia berjanji akan mengirimkan 400 rupiah setiap bulan untuk nafkah anak-anaknya. Sejenak Shazia terdiam. Bukan karena jumlahnya, tapi karena sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Abbas tidak menanyakan kabarnya, tidak ada satupun pertanyaan tentang bagaimana ia menjalani hari-harinya. Tidak ada kepedulian, tidak ada kerinduan, bahkan tak ada sedikit pun niat untuk memintanya kembali. 1 tahun kembali berlalu, namun kali ini keadaan justru semakin berat. Abbas tidak lagi mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya. Janji yang dulu diucapkan kini hilang tanpa jejak. Di tengah keterbatasan, Shazia berjuang sendiri. Dengan keahlian menjahit yang ia miliki, ia mencoba menghidupi ketiga anaknya. Namun di dalam hatinya, ada satu hal yang terus mengusik. Sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang wanita muslim yang memahami ajaran agama, Shazia tahu bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Mengabaikan itu bukanlah masalah sepele. Akhirnya, dengan tekad yang kuat, Shazia memutuskan untuk pergi menemui Abbas. शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखो कौन आया है। कैसी हैं आप? अब्बास हमारी बच्ची से। Saat hanya mereka berdua, Shazia menyampaikan maksud kedatangannya dengan tegas. Ia tidak meminta untuk dirinya, melainkan hak anak-anak mereka. Nafkah yang memang menjadi tanggung jawab Abbas sebagai seorang ayah. Namun, reaksi Abbas di luar dugaan. Ia justru tidak terima. Dengan nada tinggi, ia menyalahkan Shazia. Baginya, semua masalah ini bermula karena Shazia tidak bisa menerima dirinya berpoligami. Ia berdalih bahwa apa yang ia lakukan adalah bagian dari syariat, bahkan dianggap sebagai amal soleh. Mendengar itu, Shazia menatapnya dengan penuh luka. Namun kali ini ia tidak diam. Ia pun menjawab, kalau ingin beramal soleh, masih banyak jalan lain. Bersedekah, membantu yang membutuhkan, atau bahkan pergi haji. Tidak perlu menyakiti orang lain dengan mengatasnamakan agama. Kata-kata itu bukan sekedar bantahan, tapi juga cerminan dari luka panjang yang ia rasakan. Bagi Shazia, agama bukanlah alasan untuk melukai,
tapi untuk berlaku adil dan penuh tanggung jawab. औरत निकाह के पाक रिश्ते को रखने पढ़ने और समझने में बहुत फर्क। उस औरत के बारे में क्या कहना है? हम इसे खेल समझते हैं। फिर तुम यहाँ और बेइज्जत होने के लिए क्यों आई हो? अपने बच्चों के लिए आए हैं। आपने कहा था 400 रुपए देंगे। Sementara itu, usaha Shazia belum berhenti. Melihat putrinya terus berjuang sendirian, Maulvi Shahab sebagai ayahnya tidak tinggal diam. Ia mencoba mencari jalan lain. Ia meminta kepada seorang ulama bernama Qozi untuk menasehati Abbas agar Abbas kembali menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah. Namun harapan itu kembali pupus. Alih-alih membujuk Abbas, ulama tersebut justru menyalahkan Shazia dengan dalih yang sama seperti Abbas. Ia mengatakan bahwa Shazia seharusnya lebih bersabar dan menerima keadaan. Ia kembali mengangkat soal isu poligami sebagai sesuatu yang dibenarkan dalam syariat, seolah-olah itu cukup untuk menutup semua persoalan lain. Tahun 1975 menjadi titik balik dalam hidup Shazia. Setelah berbagai upaya dilakukan namun tak membuahkan hasil, Shazia akhirnya mengambil langkah yang tidak mudah. Ia memutuskan membawa masalah ini ke ranah hukum untuk memperjuangkan hak anak-anaknya. Siang itu, Shazia mendatangi kantor-kantor pengacara. Ia berharap ada yang mau menjadi pengacaranya. Namun kenyataan tidak semudah yang ia bayangkan. Begitu para pengacara mengetahui siapa yang akan ia gugat, banyak dari mereka langsung mundur karena mereka tahu Abbas bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Meskipun demikian, ada seorang pengacara yang bersedia membantu Shazia untuk menyusun laporan dan membawa kasus ini ke jalur hukum. Setelah laporan itu selesai disusun, Shazia bersama ayahnya datang ke pengadilan. Namun, kenyataan kembali menguji keteguhannya. Hakim menolak laporan tersebut karena Shazia tidak memiliki pengacara yang mendampinginya. Tapi Shazia tidak menyerah. Ia mulai menceritakan semua yang telah ia alami, tentang pengabaian, tentang anak-anaknya yang tidak lagi dinafkahi, dan tentang perjuangannya selama ini. Hakim mendengarkan, namun kemudian ia menyarankan Shazia agar mundur. Ia mengatakan bahwa perkara seperti ini seharusnya diselesaikan melalui Dewan Hukum Muslim India, bukan di pengadilan umum. Mendengar itu, hati Shazia kembali runtuh. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan foto anak-anaknya, wajah-wajah kecil yang menjadi alasan ia bertahan sejauh ini. Hingga akhirnya, di antara kerumunan, ada dua orang yang tersentuh oleh keteguhan Shazia. Mereka adalah seorang pengacara bernama Bella Jain dan Faraz Ansori. Melihat perjuangan dan ketulusan Shazia, keduanya merasa terpanggil. Tanpa ragu, mereka menyatakan kesediaannya untuk menjadi pengacara Shazia dan mendampinginya selama persidangan. Kabar tentang gugatan itu dengan cepat sampai ke telinga Abbas. Mendengarnya, ia diliputi amarah. Baginya, langkah Shazia membawa masalah ini ke pengadilan adalah bentuk pembangkangan yang tidak bisa ia terima. Di rumahnya, suasana pun memanas. Saira yang melihat keadaan itu mencoba bersikap lebih tenang. Ia menasihati Abbas, menyarankan agar Abbas kembali mengirimkan 400 rupiah setiap bulan untuk anak-anaknya. Menurutnya, dengan memenuhi kewajiban itu, masalah bisa diselesaikan tanpa harus berlarut-larut di pengadilan. Namun Abbas tetap pada pendiriannya. Egonya lebih besar dari nasihat yang diberikan. Ia tidak ingin terlihat kalah dan tidak ingin mengakui kesalahan. Baginya, ini bukan lagi sekedar soal nafkah, tapi soal harga diri. Tanpa ragu, Abbas menolak saran tersebut. Ia memilih untuk melawan Shazia di pengadilan. Beberapa hari kemudian, Shazia menerima pesan dari ibu mertuanya untuk datang ke rumah. Dengan perasaan campur aduk, ia tetap memenuhi permintaan itu. Sesampainya di sana, suasana terasa berbeda dari yang ia bayangkan. Hubungannya dengan Saira justru tampak lebih tenang, tidak ada ketegangan seperti sebelumnya. Bahkan dengan tulus, Shazia memberikan selimut hasil jahitannya untuk anak Saira. Saira pun menerimanya dengan senang, namun ketenangan itu tidak lama bertahan.
Saat Abbas datang, suasana langsung berubah. Dengan dingin, Abbas mengucapkan sesuatu yang menghantam hati Shazia untuk kesekian kalinya. Ia mengatakan bahwa ia menyesal telah menikahi Shazia, karena sejak dulu, satu-satunya wanita yang ia cintai hanyalah Saira. Ucapan itu seperti menghapus seluruh kenangan yang pernah mereka bangun bersama. Belum sempat Shazia merespon, Abbas melanjutkan dengan keputusan yang jauh lebih menghancurkan. Tanpa ragu, ia mengatakan talak 3 kali pada Shazia. तलाक 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 Mendengar itu, ibu mertua dan Saira pun terkejut. Mereka tidak menyangka Abbas akan mengambil langkah secepat dan setegas itu. Namun bagi Abbas, keputusan itu bukan tanpa tujuan. Ia yakin dengan menceraikan Shazia, maka gugatan yang diajukan di pengadilan akan gugur. Karena menurutnya, perkara itu hanya berlaku selama Shazia masih menjadi istrinya. Beberapa hari kemudian, Bella dan Faras datang ke rumah Shazia untuk membicarakan kelanjutan kasusnya. Bella yang sebelumnya sudah mendengar kabar tentang talak yang dijatuhkan Abbas, mengira bahwa status Shazia kini telah menjadi janda. Ia pun dengan jujur menyampaikan kekhawatirannya, karena jika benar demikian, maka posisi hukum Shazia bisa menjadi lebih sulit, bahkan bisa melemahkan gugatan yang sedang diperjuangkan. Namun Shazia dengan tegas menyampaikan pendiriannya. Ia mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan Abbas tidak sah. Baginya, cara Abbas menjatuhkan talak tersebut bukanlah sesuatu yang sesuai dengan ajaran yang benar. Ia meyakini bahwa talak tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi dengan cara yang tidak mencerminkan keadilan dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran. Perkataan itu membuat Bella terdiam sejenak. Ia melihat bukan hanya luka dalam diri Shazia, tapi juga pemahaman dan keberanian yang kuat. Shazia tidak hanya berjuang sebagai korban, tetapi juga sebagai seseorang yang memahami apa yang ia yakini benar. Mendengar penjelasan itu, Bella merasa lega. Artinya, masih ada dasar yang kuat untuk melanjutkan perjuangan ini di pengadilan. अम्मी सही है, इनको टूटने नहीं देना है। कोई पालो बेगम। 3 bulan pun berlalu, hingga akhirnya hari persidangan dimulai. Bella sebagai kuasa hukum Shazia menyampaikan gugatan di hadapan hakim. Ia menegaskan bahwa Abbas Khan telah menelantarkan anak-anaknya, tidak memberikan nafkah, tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Bella juga menegaskan bahwa Shazia hanya meminta 400 rupiah per bulan pada Abbas, jumlah yang pernah Abbas janjikan padanya, semata-mata untuk kebutuhan anak-anak mereka. Abbas pun bangkit dan memberikan pembelaannya. Ia mengatakan bahwa persidangan ini bukanlah untuk mencari keadilan, melainkan upaya untuk menjatuhkan nama baiknya. Ia menegaskan bahwa Shazia sudah bukan istrinya lagi, sehingga menurutnya tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan perkara ini. Suasana ruang sidang mulai memanas. Bella segera menanggapi. Ia menyampaikan bahwa Shazia masih merupakan istri sah Abbas. Ia menjelaskan bahwa cara Abbas menjatuhkan talak tidak memenuhi ketentuan yang semestinya, sehingga status perceraian tersebut masih patut dipertanyakan keabsahannya. Namun Abbas tidak tinggal diam. Ia bersikeras bahwa apa yang ia lakukan sudah sesuai dengan syariat Islam. Baginya, talak yang ia ucapkan adalah sah dan tidak bisa diganggu-gugat. Bella kembali menegaskan posisinya. Ia menyebut bahwa talak yang diucapkan 3 kali sekaligus, yang dikenal dengan talak bid'at, justru merupakan praktik yang tidak sejalan dalam ajaran Islam. Ia bahkan menyebut bahwa sejumlah ulama seperti Abdul Ala Maududi telah menyatakan bahwa praktik tersebut bukan bagian dari ajaran Islam yang ideal. Mendengar itu, Abbas langsung menyatakan keberatan. Baginya, argumen tersebut sangat berbahaya karena menyangkut hukum agama. Ia menilai pengadilan tidak memiliki wewenang untuk mencampuri urusan yang menurutnya berada dalam ranah syariat. Di tengah ketegangan itu, Shazia akhirnya angkat bicara. Ia mengakui
bahwa Abbas memang telah mengucapkan talak 3 kali. Namun, menurut pemahamannya, talak tidak bisa begitu saja dianggap sah tanpa melalui ketentuan dan konsekuensi tertentu. Ia bahkan menyinggung bahwa jika Abbas mentalaknya dengan cara itu, maka sebagai konsekuensinya Abbas harus dicambuk di depan umum. Ucapan itu langsung memicu reaksi keras dari Abbas. Ia menolak mentah-mentah dan suasana sidang pun menjadi semakin kacau. Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, hakim akhirnya memutuskan bahwa isu talak bid'at tidak akan dibahas dalam persidangan. Untuk sementara, hakim memerintahkan Shazia agar terlebih dahulu memverifikasi keyakinan dan dasar pemahamannya mengenai talak kepada Dewan Hukum Islam India. तलाक लेना कैसे सही हो सकता है? पिटिशंस में से सही माना गया है पढ़ा ही नहीं है, लेकिन उसे कायम करने के लिए Beberapa hari kemudian, dengan ditemani ayahnya, Shazia mendatangi kantor Dewan Muslim India. Ia datang dengan harapan bahwa di tempat yang dianggap memahami hukum agama, ia akan menemukan keadilan. Namun yang ia temukan justru sebaliknya. Di hadapan para anggota dewan termasuk Qozi, pembicaraan langsung mengarah pada kritik. Mereka menyalahkan langkah yang diambil Shazia membawa masalah talak sampai ke pengadilan. Bagi mereka, talak bid'at adalah talak yang sah secara syariat. Mereka juga menilai bahwa semua ini seharusnya bisa selesai jika Shazia mau menerima keadaan dan tetap tinggal bersama Abbas dengan ikhlas. Mendengar itu, Shazia yang sejak tadi menahan diri akhirnya berbicara. Ia menyampaikan apa yang ia pahami dari Al-Quran. Ia menjelaskan bahwa talak bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara terburu-buru. Dalam surat Al-Baqarah, ada masa yang diberikan, waktu untuk berpikir, untuk berdamai, untuk mencari jalan keluar sebelum benar-benar mengakhiri pernikahan. Ia juga mengutip dari surat An-Nisa bahwa ketika terjadi perselisihan antara suami istri, seharusnya ada upaya dari kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan, bukan memutuskan secara sepihak. Sementara yang dilakukan Abbas, ia hanya mengucapkan talak 3 kali, sesuatu yang bahkan tidak disebutkan dalam Al-Quran sebagai cara yang benar. Qozi kemudian menanggapi. Ia mengatakan bahwa meskipun hal tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, talak itu tetap menjadi bagian dari syariat yang telah diakui. Ia bahkan menyebut bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab, bentuk talak seperti itu dianggap sah. Mendengar itu, Shazia mengakui hal tersebut. Namun Khalifah Umar juga menegaskan bahwa syarat sahnya talak itu, seorang suami harus dicambuk di depan umum. Ada konsekuensi dan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Penjelasan Shazia justru memicu reaksi keras. Alih-alih dipahami, ia dan ayahnya malah dituduh kafir karena telah menentang dewan. Suasana menjadi sangat tegang. Namun di tengah tuduhan itu, Maulvi Shahab justru tersenyum. Bukan karena ia tidak terluka, tapi karena di hadapannya berdiri seorang putri yang berani. Putri yang tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi juga berpegang teguh pada apa yang ia yakini benar. Bulan demi bulan berganti, hingga tahun pun berlalu. Namun persidangan yang berawal dari tuntutan sederhana 400 rupiah untuk anak-anak tak kunjung mencapai akhir. Sementara itu, kehidupan Shazia terus berjalan. Anak-anaknya kini mulai tumbuh besar tanpa pernah merasakan tanggung jawab dari ayahnya. Tidak ada kiriman uang, tidak ada kabar, tidak ada perhatian. Shazia bertahan dengan caranya sendiri. Ia terus menjahit siang dan malam, mengandalkan keahlian yang dulu hanya menjadi hobi. Ketika itu pun tak cukup, ia terpaksa menjual perhiasan miliknya. Satu persatu, benda yang dulu mungkin penuh kenangan, kini dilepas demi kebutuhan anak-anaknya. Namun, cobaan mereka tidak berhenti di situ. Sejak ayahnya Maulvi Shahab dicap sebagai kafir oleh sebagian orang, kehidupan keluarga mereka berubah drastis. Masyarakat mulai menjauh. Orang-orang yang dulu menghormati kini memilih menghindar. Bahkan murid-murid yang biasa mengaji bersama Maulvi pun perlahan menghilang. अरे नहीं बेटा,
ये खौफ की वजह से हो रहा है। अब्बू की बेटी थी। Tahun 1979, 4 tahun telah berlalu sejak sidang pertama dimulai. Namun hingga saat itu, persidangan masih berjalan alot. Di ruang sidang, Abbas tetap pada pendiriannya. Ia menolak memberikan nafkah sebesar 400 rupiah untuk anak-anaknya. Alasannya terdengar sederhana. Menurutnya, ia telah mengembalikan mahar sebesar 2.000 rupiah saat menjatuhkan talak, sehingga ia merasa tidak lagi memiliki kewajiban apapun terhadap Shazia. Ucapan itu membuat suasana kembali memanas. Bella pun segera berdiri dan menanggapi dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa dalam kasus perceraian, khususnya dalam keluarga muslim, kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya tidak pernah hilang, meskipun hubungan pernikahan dengan istrinya telah berakhir. Bella menekankan bahwa baik dari sisi hukum negara maupun prinsip dasar dalam agama, tanggung jawab menafkahi anak tetap berada di pundak seorang ayah. Mahar yang dikembalikan tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapus kewajiban tersebut. Argumen Bella menggema di ruang sidang. Di balik kata-katanya, bukan hanya hukum yang berbicara, tapi juga keadilan dan kemanusiaan. Tahun 1980, perjuangan panjang di ruang sidang akhirnya mulai menunjukkan hasil. Abbas yang selama ini terus bertahan dengan berbagai alasan, kini tak lagi mampu mempertahankan argumennya. Ia terpojok oleh fakta, baik secara hukum maupun tanggung jawab sebagai seorang ayah. Namun, keputusan yang diambil tetap menyisakan luka. Abbas memang akhirnya bersedia memberikan nafkah untuk anak-anaknya, tapi jumlahnya hanya 22 rupiah per bulan, angka yang jauh dari kata cukup untuk menghidupi 3 anaknya dalam waktu 1 bulan. Tentunya Shazia tidak terima dan akan terus menuntut Abbas. Tahun 1981 menjadi masa yang semakin berat bagi Shazia dan keluarganya. Kebencian masyarakat terhadap keluarga Maulvi tidak lagi sekedar bisikan atau penolakan diam-diam, kini berubah menjadi tindakan nyata. Teror mulai terjadi di rumah mereka. Suasana yang dulu tenang kini dipenuhi rasa takut. Sebagai seorang ibu, Shazia tahu ia tidak bisa membiarkan keadaan itu terus berlanjut. Hingga akhirnya, demi keselamatan anak-anaknya, Shazia membawa mereka pergi menuju rumah Abbas. Setibanya di sana, Abbas dengan tegas menolak kehadiran Shazia dan anak-anaknya. Baginya, mereka tidak lagi memiliki tempat di rumahnya. Namun kali ini, Shazia tidak datang dengan keraguan. Ia datang dengan dasar yang kuat. Dalam sertifikat kepemilikan, rumah itu tercatat atas namanya. Fakta itu menjadi alasan yang tak bisa dibantah oleh Abbas. Akhirnya, Shazia dan ketiga anaknya diperbolehkan tinggal di sana, namun bukan di rumah utama. Mereka menempati rumah kecil yang dulu pernah dihuni oleh Saira. Hari demi hari berlalu. Kasus antara Shazia Bano dan Muhammad Abbas Khan kini tak lagi sekedar persoalan pribadi. Perkara ini mulai ramai diperbincangkan publik, dan hal itu membuat Dewan Muslim India mulai merasa terancam. Karena jika Shazia menang, maka reputasi mereka akan dipertaruhkan. Kekhawatiran itu pun mendorong mereka mendatangi Abbas. Dalam pertemuan itu, mereka mencoba meyakinkannya untuk tetap bertahan dan bekerja sama. Bagi mereka, kemenangan Abbas di pengadilan bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga cara untuk menjaga wibawa dan pengaruh dewan di mata masyarakat. इनहेरिटेंस सब अपनी राय देंगे। अगर पूरा मुल्क इसमें घुसने ही वाला है, मैं भी दरवाजा खोल के तैयार बैठा। We'll give this nation a spectacle. Karena kasus ini semakin besar dan menyita perhatian publik, persidangan akhirnya dibawa ke tingkat Mahkamah Agung. Di ruang sidang, posisi Abbas semakin terdesak. Argumen-argumen yang disampaikan Bella begitu kuat dan konsisten. Satu persatu alasan Abbas terpatahkan, membuat posisinya semakin lemah di hadapan hukum. बीवी लफ्ज तो रहेगा ना इन फोटोज में, तब वो आपकी बीवी थी का जिक्र नहीं हो सकता। Malam harinya, di rumah, Saira mencoba kembali menasihati Abbas. Ia memintanya untuk mengalah.
bukan demi siapapun, tapi demi anak-anaknya. Ia menyarankan agar Abbas memberikan 400 rupiah seperti yang diminta sejak awal, agar semuanya bisa segera berakhir. Namun Abbas tetap keras kepala. Dengan penuh keyakinan, ia menolak dan bersumpah akan memenangkan kasus ini. Beberapa bulan kemudian, menjelang sidang berikutnya, Abbas mencoba cara curang. Ia berusaha menyuap Faras Ansori agar melemahkan posisi Shazia. Tidak hanya itu, ia juga mencoba mengadu domba Faras dengan Bella, berharap tim pembela Shazia akan goyah dari dalam. Namun semua itu sia-sia. Faras tidak tergoda. Ia tetap teguh pada prinsip dan nilai yang ia pegang. Hari sidang pun tiba. Pihak Abbas mulai terlihat goyah, terdesak oleh fakta dan argumen yang tak mampu mereka bantah. Hingga akhirnya mereka meminta penundaan sidang. नहीं ये सवाल नहीं स्टेटमेंट था कर रहे हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं। एडजर्नमेंट मांग लीजिए। मिस्टर खान हम एडजर्नमेंट की दरखास्त करते हैं। Tahun 1983, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, sidang kembali dilanjutkan. Kali ini, posisi Abbas semakin lemah. Argumen-argumennya tak lagi mampu menahan tekanan dari fakta dan dasar hukum yang disampaikan oleh pihak Shazia. Hingga akhirnya, keputusan sementara pun dibacakan. Abbas diwajibkan untuk menaikkan tunjangan bagi anak-anaknya. Dari yang sebelumnya hanya 22 rupiah per bulan, kini menjadi 180 rupiah. Hari-hari terus berjalan, hingga suatu siang kabar duka datang dari desa. Ayah Shazia telah meninggal dunia. Saat itu dunia Shazia seakan runtuh, karena sosok yang selama ini menjadi sandaran kini telah tiada. Di pemakaman suasana dipenuhi kesedihan. Abbas juga datang. Ia berdiri di sana, namun jarak antara dirinya dan anak-anaknya kini terasa begitu jauh. Setelah pemakaman berakhir sambil menangis, Shazia membuka Al-Quran milik ayahnya. Di sana, ia menemukan secari kertas yang bertuliskan, "Shazia, kamu benar." Hari itu di pasar, suasana yang semula biasa berubah menjadi tegang. Shazia yang tengah berbelanja tanpa sengaja bertemu dengan Likoyat. Dengan nada merendahkan, Likoyat mulai mengecek kehidupan Shazia yang menurutnya telah hancur. Mendengar itu, Shazia tidak diam. Ia kemudian mengungkapkan sesuatu yang selama ini tersembunyi, bahwa Likoyat kerap membentak istrinya bahkan melakukan kekerasan fisik. Namun anehnya, Likoyat tidak pernah merasa bersalah. Ia justru menganggap itu sebagai hal wajar, bahkan menganggapnya sebagai cara agama dalam mendidik istri. Ucapan Shazia itu ternyata membuat orang-orang mulai fokus mendengarkan Shazia. Namun Likoyat tidak mau kehilangan muka. Dengan cepat, ia menuduh Shazia sebagai orang yang menyimpang, bahkan menyebutnya kafir. Ia memprovokasi orang-orang di sekitar untuk memboikot Shazia. Dan anehnya, orang-orang langsung percaya pada Likoyat. Sejak peristiwa di pasar itu, hidup Shazia kembali berubah menjadi semakin sulit. Boikot yang dilakukan masyarakat benar-benar berdampak. Ia tidak lagi bisa berbelanja seperti biasa. Namun di tengah penolakan itu, datang sebuah kebaikan kecil yang tak disangka dari Saira. Hidup Abbas kini benar-benar berubah. Anak-anaknya mulai menjauh, bukan tanpa alasan. Mereka tumbuh dengan melihat, merasakan, dan memahami semua yang terjadi. Namun alih-alih merenung, Abbas justru menyalahkan Shazia. Dalam pikirannya, semua yang terjadi mulai dari keretakan keluarga, anak-anak yang menjauh, hingga masalah di pengadilan, itu karena Shazia berani melawannya. लेकिन तुम्हारा बानो, मैंने तो सिर्फ माचिस जलाई थी। आज की रात आज तक कोजो करने जा रहे हैं। Tahun 1983, sidang kembali dilanjutkan dengan suasana yang semakin tegang. Abbas yang mulai menyadari bahwa posisinya lemah dalam urusan nafkah dan tanggung jawab keluarga, memilih mengubah arah pembelaannya. Ia tidak lagi fokus pada inti masalah, melainkan mengangkat isu yang lebih besar.
yaitu cara beragama Shazia. Di hadapan hakim, Abbas menyatakan bahwa cara beragama Shazia dianggap menyimpang oleh Dewan Muslim India. Ia mencoba membingkai perkara ini bukan lagi sebagai persoalan keluarga, tetapi sebagai ancaman terhadap tatanan agama dan otoritas lembaga keagamaan. Ia bahkan memperingatkan bahwa jika Shazia menang, hal itu bisa mencoreng nama Dewan Muslim India dan memicu kekacauan yang lebih luas di masyarakat. Argumen itu membuat suasana ruang sidang berubah, bukan lagi sekedar perdebatan hukum, tapi mulai menyentuh wilayah sensitif, agama, keyakinan, dan otoritas. Untuk sesaat, pihak Shazia terdiam, bukan karena mereka tidak memiliki jawaban, tapi karena arah pembicaraan telah digeser jauh dari inti persoalan yang sebenarnya. Melihat kondisi yang semakin kompleks dan berpotensi memicu konflik yang lebih luas, sidang pun akhirnya ditunda. Di rumah, Saira akhirnya berbicara. Ia menjelaskan pada Abbas bahwa apa yang dilakukan Shazia bukanlah kesalahan. Shazia hanya menuntut hak anak-anaknya, sesuatu yang memang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang ayah. Tapi Abbas tidak mau mendengar nasihat itu dan justru mulai menyalahkan Saira. Tahun 1984, sidang kembali dilanjutkan. Kali ini, suasana terasa berbeda. Shazia yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya berdiri dan berbicara sendiri di hadapan pengadilan. Ia memulai dengan menceritakan tentang ayahnya saat ayahnya meninggal. Saat itu, hanya sedikit orang yang datang mengangkat peti jenazahnya. Padahal selama hidupnya, ayahnya telah mengajarkan banyak orang membaca, menulis, bahkan memberi mereka nama. Sosok yang dulu dihormati kini telah ditinggalkan. Suasana ruang sidang menjadi hening. Kemudian Shazia melanjutkan. Ia menceritakan tentang nasib anak-anaknya. Mereka kini tidak bisa bermain dengan bebas, tidak bisa belajar seperti anak-anak yang lain, hanya karena mereka adalah anak-anak dari Shazia. Air mata mulai jatuh, namun suara Shazia tetap tegas. Ia mengakui, awalnya ia hanya datang untuk menuntut hak anak-anaknya. Namun kini ia sadar bahwa kasus ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bukan lagi hanya tentang Shazia, tapi tentang setiap wanita di India. Ia menjelaskan bahwa jika ia kalah, maka akan ada banyak pria seperti Abbas yang bisa menikah, memiliki banyak anak, lalu dengan mudah menjatuhkan talak dan lepas dari tanggung jawabnya. Dan jika itu dibiarkan, maka tidak akan ada lagi orang tua yang merasa aman menikahkan putri-putri mereka. Kata-kata Shazia menggema di ruang sidang, bukan hanya sebagai keluhan, tapi sebagai peringatan. Sementara Abbas yang biasanya penuh pembelaan, kini hanya terdiam. Tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi bantahan. Sidang pun akhirnya kembali ditunda. संविधान और कानून कहता है एक कौम के पिछड़ों को है चुनने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है शाजिया बानो नहीं रखेगा Tahun 1985 menjadi titik akhir dari perjalanan panjang yang penuh luka dan perjuangan. Setelah melalui proses yang melelahkan selama bertahun-tahun, sidang akhirnya mencapai putusan akhir. Di ruang pengadilan yang dulu dipenuhi perdebatan dan air mata, kini terdengar keputusan yang mengubah segalanya. Hakim memutuskan bahwa Muhammad Abbas Khan tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi Shazia dan anak-anaknya, meskipun mereka telah bercerai, karena tanggung jawab sebagai seorang ayah tidak bisa dihapus hanya dengan talak. Namun, keputusan itu tidak berhenti di sana. Apa yang diperjuangkan Shazia ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar. Putusan tersebut menjadi tonggak penting bahwa bukan hanya untuk wanita muslim, tetapi untuk semua wanita di India yang mengalami perceraian. Pihak pria tetap wajib memberikan nafkah yang layak dan bertanggung jawab atas anak-anaknya. Dari luka yang tak terhitung, Shazia tidak pernah benar-benar berhenti melangkah. Ia mungkin kehilangan banyak hal, cinta, kepercayaan, bahkan tempatnya di tengah masyarakat. Tapi ia tidak kehilangan keberanian. Ia berdiri
bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia memilih untuk tidak menyerah. Dan pada akhirnya, dunia belajar dari seorang wanita yang dulu dianggap lemah, bahwa keadilan tidak datang dari kekuatan, melainkan dari keteguhan hati yang terus bertahan meski sendirian.